Tolong besarkan volumenya agar suaranya terdengar lebih jelas. Terima kasih. A few moments later. A few minutes later. Halo guys, perkenalkan nama saya Yogi Maulana Aziz. Saya dari Universitas Pamulang, Kota Serang, jurusan Teknik Mesin, semester 2, dengan NIM 23109030206. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris tentang compound sentence dan complex sentence. Baik, langsung saja kita ke materinya. Di sini yang pertama ada compound sentence. Apa itu compound sentence? Compound sentence atau kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause. Kalimat ini memiliki dua klausa bebas yang dihubungkan dengan kata hubung atau konektor. Contoh yang pertama, Andrew hates biology, but he loves math. Contoh kedua, I forgot my coat, so I got very cool in the classroom. Contoh ketiga, Ronnie has to work hard, otherwise he will not success. Kita lanjut. Anda dapat membuat kalimat majemuk dengan 3 cara berikut. Di antaranya, cara yang pertama, menggabungkan dua independent clause dengan koordinator atau kata penghubung seperti fanboys, for, and, nur, but, or, yet, dan so. Kita singkat saja menjadi fanboys. Dan tanda koma setelah klausa pertama. Perhatikan rumus dan contoh kalimat berikut. Independent clause plus koordinator atau kata penghubung plus independent clause. Jadi setelah klausa pertama ada tanda koma ya. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, girls study more seriously than boys, for they do not have amply problem. Contoh yang kedua, scholarship helps students to study, and it is given to good achievement students. Dan contoh yang ketiga, English department has many students, but it cannot help them to work and make money. Kita bisa lihat dari 3 contoh yang di atas. Setelah klausa pertama itu ada tanda koma. Oke, kita lanjut ya. Kedua, menggabungkan dua independent clause dengan kata sambung, conjunctive adverb, dan tanda titik koma setelah klausa pertama. Perhatikan rumus dan contoh kalimat berikut. Independent clause plus conjunctive adverb plus independent clause. Kita bisa dilihat di rumusnya ada setelah klausa pertama ada titik dan koma. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh pertama, both girls and boys can have knowledge from the campus as much as possible. Besides, they are also expected
to be the individualist of great importance. Contoh kedua, the students cheat in the exam. Moreover, they do not pay attention to their supervisor. Contoh ketiga, the supervisor knows them. However, he cannot punish them right now. Contoh keempat, student must take final exam. Otherwise, they will receive a grade of incomplete. Dari contoh keempat di atas, nah setelah klausa pertama itu ada tanda titik dan koma. Kita lanjut lagi. Ingat, letak titik koma berada setelah klausa pertama dan koma berada setelah konjungtif adverb. Konjungtif adverb memiliki fungsi yang sama dengan koordinator Van Boys, sebagaimana terangkum dalam tabel berikut. Jadi ada koordinator ends, konjungtif adverbnya bisa beside, furthermore, moreover, also. Itu sama saja artinya dengan and. Dan koordinator but yet itu bisa diartikan konjungtif adverbnya bisa however, nevertheless, nonetheless. Dan koordinator or itu bisa konjungtif adverbnya itu otherwise. And koordinator so itu konjungtif adverbnya bisa accordingly, consequently, hence, therefore, thus. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang ketiga, menggabungkan dua independent clause dengan titik koma atau semikolon. Perhatikan rumus dan contoh kalimat berikut. Independent clause, nah ada tanda titik dan komanya. Kemudian ada independent clause lagi. Contoh yang pertama. My older brother study law. My younger brother studies medicine. Contoh kedua. Poland was the first Eastern European country to run away from communism. Others soon followed. Dan contoh ketiga. In this semester, I have 12 subjects. In next semester, I have 10 subjects. Dari 3 contoh di atas, setelah klausa pertama, itu ada tanda titik dan koma untuk menggabungkan klausa kedua. Ada ya di contoh pertama, kedua, dan ketiga. Kita next. Kita lanjut ke complex sentence. Apa itu complex sentence? Complex sentence atau kalimat kompleks adalah kalimat yang dibentuk dengan satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Kalimat ini memiliki satu ide yang lebih penting daripada yang lainnya yang biasanya ditempatkan pada independent clause. Sedangkan ide yang kurang penting ditempatkan pada dependent clause. Dependent clause yang membentuk kalimat ini terdiri dari non-clause, adjective clause, dan adverbial clause. Kita lanjut. Pertama itu ada non-clause. Non-clause atau klausa kata benda adalah klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang berkedudukan sebagai kata benda, baik fungsinya sebagai subjek ataupun objek. Perhatikan contoh kalimat berikut. My father knows where my brother lives. Dan contoh kedua, what he eats is not important for me.
Nah, dari contoh yang pertama, subjeknya yaitu my father dan verbnya itu adalah knows. Dan yang contoh kedua itu dependent clause-nya itu what he eats. Jadi subjeknya adalah he dan verbnya adalah eats. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang kedua adalah adjective clause. Adjective clause atau klausa kata sifat adalah dependent clause yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang selalu dimulai dengan who, whom, which, whose, that, where, atau when. Klausa ini berkedudukan sebagai adjektif yang fungsinya memberikan informasi tambahan pada noun atau pronoun. Contoh pertama, men who are not married are called bachelor. Contoh yang kedua, we learn English that give us more chance in job fair. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang ketiga ada adverbial clause. Adverbial clause atau klausa kata keterangan adalah dependent clause yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang selalu dimulai dengan adverbial subordinator seperti when, while, because, although, if, so, that, dan sebagainya. Seperti contoh yang pertama, although he studies hard, he cannot get the scholarship. Contoh kedua, if you go to the doctor, you will be healthy. Contoh ketiga, he slept outside when his wife was angry. Contoh yang keempat, it can run faster even though the road is slippery. Jadi mana ini adverbial clause-nya? Nah, itu yang contoh pertama ada although, contoh kedua ada if, dan contoh yang ketiga ada when, dan di contoh yang keempat ada even though. Baik, mungkin cukup sudah ya dari penjelasan dari saya. Mungkin sampai segitunya saja, dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan, mohon maaf. Ya, kita sama-sama belajar, jadi mohon dimaafkan. So, see you in the next video. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.